Es el gringo. No lo robaron. Siempre lo hace. Y nunca os hará. Ayúdame. Film kali ini akan bercerita tentang sosok Marcus Shadow. Pria dengan jubah hitam dan memakai topeng ini dijuluki malaikat maut oleh semua gangster di wilayah Los Angeles Timur. Rumor mengatakan kalau dia tak bisa dibunuh, sehingga setiap mendengar bunyi motornya, maka semua gangster yang ada di sekitar situ pasti akan kabur ketakutan. Begitupun para gangster yang membuat kekacauan besar akan ditemukan tewas satu persatu, sehingga Marcus Shadow benar-benar menjadi mimpi buruk bagi dunia malam di Los Angeles Timur. Suatu hari, para pimpinan kartel datang langsung dari Meksiko dan akan mendirikan markas baru mereka di Los Angeles Timur. Lalu apakah yang akan dilakukan Marcus jika para kartel ini sangat berpengaruh dan mempunyai pasukan terlatih? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita filmnya. We were never part of Shotgun's clique, Heredas. I was leading. Terlihat 3 orang anak kecil bernama Jose, Pedro, dan Diego sedang berlari lalu mereka bertemu dengan seorang pria tua di bawah jembatan layang. Setelah mendapat nasihat dari pria itu, mereka pun berjalan menuju rumah Jose. Di sana ternyata ayah Jose yang adalah ketua kartel di tempat itu sedang minum-minum bersama para anak buahnya. Jose yang pulang terlalu malam langsung dihajar ibunya. Sementara itu, Pedro dan Diego yang penasaran dengan kehidupan para gangster pun duduk sambil menonton ayah Jose bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, 2 orang petugas polisi mendatangi tempat itu untuk menanyakan info tentang anggota polisi yang baru saja diserang. Ayah Diego bernama Emilio ini berkata, kalau dia tak tahu apa-apa tentang hal itu. Para polisi itu pun menunjukkan sebuah rambu jalan yang sudah dicabut, yang mana di rambu jalan itu ada sebuah gambar yang menyerupai ninja. Polisi ini kemudian menjelaskan kalau itu adalah tanda kalau Marcus Shadow akan mendatangi komplek tersebut untuk mencari orang jahat di situ, dan tentunya tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Emilio yang tak percaya dengan ini pun menyuruh para polisi itu untuk pergi dari sana. Setelah para polisi pergi, Emilio yang menggunakan kursi roda ini menembak rambu jalan yang tadi ditunjukkan polisi-polisi itu. Pedro dan Diego berjalan mendekati rambu jalan yang baru saja ditembak Emilio. Di sini, Pedro menjelaskan secara singkat tentang Marcus Shadow. Tak lama kemudian, Emilio yang sedang berjalan sendirian ke arah rumahnya sambil menggerutu tentang Marcus Shadow, tiba-tiba diserang dengan sangat cepat. Suara knalpot Marcus yang mirip suara makhluk buas pun membuat para gangster berlari ketakutan meninggalkan tempat itu. Sedangkan Pedro dan Diego tetap duduk sambil menyaksikan Emilio yang dihabisi oleh Marcus. Di seberang jalan, Jose pun melihat ayahnya yang tewas dari jendela rumahnya. Singkat cerita, 20 tahun pun berlalu. Ternyata Pedro telah menjadi seorang petugas polisi. Bukan sebagai petugas biasa, tapi Pedro adalah detektif terbaik di kepolisian Los Angeles. Dia bersama rekannya yang bernama Ramirez pergi mendatangi sebuah gedung, yang dimana di situ telah terjadi pembantaian para gangster. I'm gonna show you something. Hey, you two, stay off the radio. Okay, make sure they don't last week. Satu dari anggota gangster bernama Silent ditahan untuk diinterogasi. Saat diinterogasi itu,
Dia menunjukkan tato di tangannya dan menyuruh Diego untuk memeriksa semua korban pembantaian itu. Dan benar saja, di semua tangan anggota gangster yang tewas ada tulisan yang sama, yaitu Mito 9986. Diego pun kaget melihat hal itu, karena Mito artinya mitos, dan Mito adalah julukan untuk Pedro saudaranya. Sedangkan angka 9986 adalah tanggal lahir mereka berdua. And I want you to take your ass out there and go check out the homeboys. You good? Pedro diketahui telah meninggal bunuh diri. Lalu kemudian Diego dipanggil oleh kapten polisi dan akan diberhentikan dari kasus itu karena kapten tidak mau Diego menangani kasus yang berkaitan dengan mendiang kakaknya. Tapi di sana Diego menjelaskan kalau dia dan Pedro sudah lama tak saling kontak sampai di hari kematiannya. Kapten pun batal memberhentikan Diego dari kasus itu dan menyuruhnya untuk mengantar Silent ke kantor polisi. Shotgun wasn't there. Di dalam perjalanan, Diego dan Ramirez mengajukan beberapa pertanyaan ke Silent. Come on, man, talk to me. Di sini Silent mengatakan kalau Pedro, saudara Diego itu bukanlah mati bunuh diri, melainkan sengaja dibunuh. Saat Silent akan melanjutkan penjelasannya, namun inilah yang terjadi. They weren't here. You see him? You see the shooter? Di lain tempat, tiba-tiba para agen FBI pun berdatangan ke kantor polisi untuk menyelidiki kasus ini. Komandan Diego mendapat tekanan terus-menerus dari FBI. And the one witness to the shooting. Responders. And every single cop that had... Di lain sisi, karena keterangan Silent yang berkata kalau saudara Diego bukan mati bunuh diri, melainkan dibunuh, maka Diego langsung memeriksa barang-barang Pedro yang dibawanya sewaktu keluar dari penjara. Dia pun menemukan beberapa buku tentang revolusi yang membuatnya heran, karena setahu dia, Pedro adalah orang yang hanya tahu tentang kehidupan gangster. Di dalam buku-buku Pedro itu, Diego menemukan sebuah foto yang menunjukkan 3 pria yang sedang berdiri. Mereka adalah Pedro, Shotgun, dan seorang pria yang dicoret wajahnya. Di belakang foto itu, ada tulisan yang berbunyi, "Kenalilah musuhmu." Foto ini membuat Diego penasaran, dan dia pun mengirimkannya untuk Ramirez supaya bisa dilakukan scan wajah, agar mereka bisa tahu siapa yang dicoret wajahnya di dalam foto itu. Diego lalu pergi bertemu seorang Pak Tua yang bernama Yesus. Pak Tua inilah yang menasehati Pedro, Jose, dan Diego di awal film tadi. Diego mendatanginya untuk meminta petunjuk tentang Pedro, karena tulisan Mito yang ditato di tangan para korban tadi adalah julukan yang diberikan Yesus untuk Pedro. Di sini Yesus mengatakan kalau Pedro sebenarnya telah berubah di dalam penjara. Dia menjadi seorang revolusioner dan bisa saja menjadi seorang pemimpin saat keluar dari penjara waktu itu. Reborn. Sorry. Kemudian, Ramirez menjemput Diego, lalu mereka menuju ke tempat pria bernama Shotgun. Nama asli Shotgun adalah Jose, teman baik Pedro dan Diego sejak kecil, yang kita lihat di awal film tadi. Di sini, Diego bertanya tentang pria yang dicoret wajahnya di foto yang ditemukannya itu. Tapi sayangnya, Shotgun tak memberikan info apa-apa. Dia hanya mengundang Diego dan Ramirez untuk datang ke party yang akan diadakannya beberapa hari lagi. I'll show you around. Oh, invite me down. It's nice. You should try. I'm here every night hustling. He takes care of it. Di malam harinya, Diego yang masih penasaran dengan barang-barang Pedro pun memeriksanya kembali. Saat sedang memeriksa barang-barang tersebut, istrinya yang bernama Vanessa datang. Lalu menasihatinya kalau siapa tahu catatan-catatan Pedro itu adalah petunjuk agar Diego bisa memecahkan kasus yang merupakan kasus terbesar sepanjang karirnya sebagai detektif polisi ini. Vanessa semakin yakin setelah tahu kalau tulisan di tangan para korban adalah nama julukan Pedro serta tanggal lahir Pedro dan Diego.
vida, for I am Mexican American again. Setelah Vanessa pergi, Diego tak sengaja menemukan sebuah surat yang berisi sebuah alamat. Sehingga Diego pun memutuskan pergi ke alamat itu. Di sana dia pun menemukan sebuah gudang kosong. Namun setelah diperiksa, ternyata ada sebuah ruangan rahasia yang berisi barang-barang yang membuatnya mengingat sosok Marcus Shadow yang waktu kecil pernah dilihatnya. Di situ ada foto-foto Pedro dan Diego, juga foto ibunya serta sebuah pakaian hitam, topeng, dan juga satu motor Harley. Disinilah Diego mempunyai firasat kalau Pedro sebenarnya telah berencana untuk menjadi sosok Marcus Shadow yang terkenal itu. Karena ditelepon Ramirez, Diego pun pergi ke kantor. Ternyata Ramirez sudah berhasil mendapatkan identitas orang yang wajahnya dicoret di foto yang dikirim Diego tadi. Dia adalah Saul Campos, atau dikenal dengan nama Jaws, anak dari seorang ketua tertinggi kartel di Meksiko bernama El Gallo. Jaws akan dibebaskan bersyarat besok harinya. Di sini Diego langsung menganalisa kalau El Gallo berencana menguasai Los Angeles Timur saat Jaws dibebaskan. Tapi karena Shotgun tahu bahwa kartel di Los Angeles tak akan menyerahkan wilayah mereka, maka Shotgun membunuh semua anggota kartel di sana, supaya saat El Gallo mengambil alih wilayah itu, maka Shotgun bisa mendapatkan tempat yang tinggi di kelompok kartel Los Angeles. Setelah mendapat keterangan itu, Diego dan Ramirez pun menyusun rencana untuk mengunjungi Jaws saat dia dijemput oleh Shotgun nanti. Diego yang penasaran dengan ruangan rahasia yang ditemukannya, pergi menemui Yesus karena dia tahu Yesus pasti tahu tentang hal itu. Diego. Di sini akhirnya Yesus menjelaskan kalau sosok Marcus Shadow adalah legenda yang sangat ditakuti para gangster di Los Angeles sejak tahun 1940-an. Dia menambahkan setiap ada kekacauan besar, Marcus akan datang dan membuat para gangster ketakutan. Melihat dari barang-barang serta catatan-catatan Pedro, sepertinya Pedro berniat untuk menjadi Marcus Shadow hingga dia mengumpulkan barang-barang Marcus seperti motor, topeng, dan juga jubah hitamnya. Hanya saja, dia tewas sebelum itu terjadi. Colonists fought back the fucking British. Divided them. Out of fear of the devil. Stencil. Diego pun pamit pulang setelah mendapat telepon dari Ramirez. Mereka ternyata pergi ke sebuah pesta yang diadakan untuk menyambut pembebasan bersyarat Jaws. Mereka mengintai dari dalam mobil, serta mendengar percakapan Jaws dan Shotgun. Too much heat with the... Di sini diketahui kalau Jaws memang membunuh Pedro. Karena terlalu serius mendengarkan percakapan itu, mereka tak sadar kalau ada seorang anak kecil yang melihat mereka berdua. Namun begini yang terjadi. Ramirez yang terkena tembakan di lehernya akhirnya tak bisa membantu apa-apa saat terjadi baku tembak dalam kejar-kejaran itu. Karena terdesak, Diego pun tak mampu melawan orang-orang yang mengejarnya. Diego sudah terbaring di rumah sakit dan kapten masuk ke ruangannya, lalu memberi kabar kalau Ramirez telah tewas dalam kejadian tadi. Diego pun meminta kapten untuk mengungsikan ibu dan istrinya keluar kota. Dia menambahkan kalau dari percakapan yang didengarnya, para kartel akan datang dan mengatur ulang kelompok kartel di Los Angeles. Shotgun and Jaws. The accident. Malam harinya, Diego melihat sebuah kotak di atas mejanya. Dan saat dibuka ternyata ada surat dari Yesus yang mengatakan kalau menurutnya Pedro ingin agar Diego memiliki barang-barang di kotak itu. Dia juga menambahkan kalau ada sebuah pisau antik suku Aztec di dalam kotak tersebut. Pisau itu dipercaya bisa memberikan kekuatan untuk kesatria yang menggunakannya. Setelah melihat barang-barang itu, Diego pergi ke ruangan rahasia milik Pedro. Dan akhirnya, di sebuah klub,
terlihat Jaws dan Shotgun sedang berpesta bersama anak buah mereka. Saat sedang asik-asiknya, Marcus Shadow masuk dan mulai menghajar semua gangster yang ada di sana. Gonna be a good. Melihat keadaan itu, Shotgun membawa kabur Jaws lewat pintu belakang, lalu menyuruh semua anak buahnya untuk menghajar Marcus. Namun di luar dugaan, Shotgun malah mencekik Jaws hingga tewas di luar. Marcus mencari mereka, tapi Shotgun berhasil kabur dan membiarkan mayat Jaws tergeletak di TKP. Diego yang sedang membersihkan tubuhnya tiba-tiba didatangi Kapten. Kapten lalu menginfokan kalau Jaws telah tewas malam ini karena ada seseorang yang menyerang mereka. Diego pun berpura-pura tak tahu apa-apa tentang hal itu. Kemudian, Kapten melihat kaki Diego yang berdarah dan ia merasa curiga, tapi Diego berhasil mengecohnya. Kapten lalu meminta barang-barang Pedro untuk dia pelajari dan menginfokan kalau jasad Ramirez akan segera dikirimkan ke rumah keluarganya. Diego pun meminta izin untuk memberi penghormatan terakhir pada rekannya itu. Diego pun menuju ke rumah sakit lalu melihat jasad Ramirez, di mana secara kebetulan jasad Jaws juga dibawa ke ruangan itu, dan Diego sempat melihatnya. Dia pun langsung tahu kalau Jaws mati karena dicekik seseorang. Saat Diego meninggalkan ruangan itu, seorang perawat datang lalu mengambil mayat Jaws dan menyerahkannya ke beberapa orang yang sepertinya merupakan anggota kartel Meksiko. Mereka pun membawa jasad Jaws pergi dari situ. Shotgun yang sedang bersembunyi di tempatnya menonton berita kejadian di klub itu, di sini dia mendapat telepon dari El Gallo ayahnya Jaws untuk datang menemuinya. Setelah menutup teleponnya, Shotgun menyadari kalau yang menghajar anak buahnya di klub adalah sosok Marcus Shadow yang dulu telah membunuh ayahnya di depan matanya sendiri. Dia pun menjadi sangat marah di sini. Tu descansa, mijo. Scene berpindah ke El Gallo yang sedang menangis melihat jasad Jaws anaknya. Salah seorang anak buahnya datang dan memberitahu kalau Shotgun telah tiba di situ. Shotgun lalu datang dan memberi penghormatan terakhir untuk Jaws dan berkata kalau orang yang membunuh Jaws adalah orang yang juga telah membunuh ayahnya. Jadi dia siap untuk menghancurkan semua orang yang terlibat. El Gallo yang sedang bersedih karena kehilangan anak ini langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengirim pesan balas dendam dengan menghancurkan kantor polisi setempat. ¿Cómo dices que se llama? El Gallo dan Shotgun kemudian menyandra 3 orang polisi dan akan menggantung mereka di jalanan umum sebagai pesan perang terhadap kepolisian Los Angeles Timur. Es el gringo. No lo robaron. Siempre lo hace. Y nunca lo será. Además, no más. Mereka benar-benar menghancurkan kantor polisi dengan sebuah bom. Melihat keadaan yang semakin kacau ini, akhirnya Diego langsung pulang dan berubah menjadi Marcus Shadow lagi untuk menghabisi para kartel Meksiko yang sudah bersatu dengan para gangster di Los Angeles Timur. Saat ketiga polisi yang sedang disandra ini akan dieksekusi satu persatu, tiba-tiba
Ahora te unirás con tu hijo en el infierno. And here I am. Di sini, Shotgun berusaha kabur dari tempat itu, tapi Markus terus mengejarnya. Karena sudah tak bisa kabur lagi, Shotgun akhirnya menantang Markus untuk duel maut. I've been waiting for you for 20 fucking years! Sort your fucking self out! Dan sebelum menghabisi Shotgun, Diego yang menyamar menjadi Markus Shadow ini membuka topengnya dan mengucapkan kata-kata di belakang foto Pedro, yaitu, "Kenalilah musuhmu." Shotgun pun tewas di situ. Diego yang memang sudah kehabisan tenaga pun jatuh di samping jasad Shotgun. Saat polisi datang, dia tak bisa kabur lagi dari sana. Sang kapten ternyata sudah mengetahui hal itu, sehingga kapten membersihkan tubuh Diego dan memakaikan seragam detektifnya, supaya orang-orang lain tak tahu tentang Markus Shadow. Di Meksiko, para kartel berkumpul dalam acara pemakaman El Galo dan Jaws. Led by Alejandro Trucco and terrorized Los Angeles to expose their plans to Del Padre, del Hijo, Dios eterno. Di sini istri El Galo yang harus menguburkan anak, dan suaminya itu pun langsung menembak sambil berteriak. Voy por ti. ¡Para la familia! Keesokan harinya, Diego mendapatkan medali penghargaan karena sudah berhasil memecahkan kasus besar jaringan kartel di Los Angeles sendirian. Kapten pun berkata, kalau para kartel pasti akan menuntut balas atas kejadian itu, jadi mereka harus bersiap-siap. Kapten pun meminta agar Diego melawan para kartel nanti sebagai seorang polisi, bukan sebagai sosok Markus Shadow lagi. Karena penasaran, Diego pun bertanya siapa sebenarnya sosok Markus Shadow yang dulu dilihatnya sewaktu kecil. Tapi kapten tak mengatakan apa-apa dan pergi dari sana lalu bersalaman dengan Yesus. Yesus mendatangi Diego lalu mengatakan nasihat yang dulu dia katakan untuk Jose, Pedro, dan Diego sewaktu mereka kecil dulu. Menurut kalian, siapakah sosok Markus Shadow yang sebenarnya? Atau adakah yang beranggapan kalau Yesus adalah Markus Shadow? Dan dari scene terakhir, sepertinya akan ada kelanjutan film ini. ¡Para la familia! time, Trucco and terrorized Los Angeles, key members of the notorious